Alhamdulillah wa syukru lillahi wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban, baik atas nikmat yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Nikmat sehat iman Islam kita yang menjadikan kita, yang Allah takdirkan kita bisa hadir di majlis sholat Jumat ini sebagai bukti dari rasa syukur kita kepadanya, dengan harapan nikmat yang lain Allah akan berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada qudwah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi pembawa syafaat, yang insya Allah akan berikan syafaat kepada seluruh umat, khususnya kita semua yang selalu membaca sholawat dan juga yang mengikuti segala contoh-contoh yang telah beliau lakukan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita sama-sama menjaga dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan iman yang kita pegang sekuat-kuatnya, yang insyaallah jaminan takwa dan iman kita itu menjadikan kita selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam rangka kita menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, yaitu kita menjaga akidah kita. Pada hari ini, yaitu di penghujung tahun 2021 Masehi, yang mana sebentar lagi yaitu kita akan masuk ke tahun 2022. Beberapa jam kemudian insyaallah, semoga kita oleh Allah sehatkan, oleh Allah tetapkan nyawa kita sampai tahun depan. Dan insyaallah di tahun yang kemarin, yang mungkin banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, belum sempat kita istighfar, belum sempat kita taubati, semoga kita bisa bertobat dan di tahun yang akan datang kita tidak melakukan dosa lagi. Dan semoga di tahun yang kemarin ketika kita masih beramal tapi kurang banyak, amal kita kurang bagus, ibadah kita kurang lengkap, semoga di tahun yang akan datang amal-amal ibadah kita perbaiki, kita lengkapi, kita lebih ke kualitas ibadah kita. Insyaallah itu adalah sebuah sikap yang harus kita lakukan di setiap peringatan apapun. Sehingga Bapak dan saudaraku sekalian, saya tidak sependapat dengan ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya tahun ini adalah tahunnya orang kafir. Ketika mereka mengatakan tahun kita adalah tahun Hijriyah, ini adalah tahunnya tahun orang kafir.
itu sebetulnya salah besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja menghitung bulan dan menghitung tahun itu dengan dua cara, yaitu dengan peredarannya matahari dan dengan peredarannya bulan. Ketika Allah berfirman di dalam surat Yunus, Allah mengatakan bahwasanya huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Allah lah yang menjadikan matahari itu bersinar dan juga yang Allah menjadikan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah membuat orbit-orbit tertentu bagi bulan dan matahari, ada peredarannya, ada jalannya masing-masing. Yang sehingga dengan ada jalannya masing-masing, kadang-kadang bulan terbitnya agak sebelah selatan, agak sebelah utara, kadang-kadang di tengah-tengah pas timur kita dan seterusnya. Begitu juga matahari. Untuk apa itu? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya agar kalian mengetahui hitungan tahun dan agar kalian bisa mengetahui perhitungan waktu untuk sholat kalian. Jadi Allah menghitung itu dengan dua cara. Sebagaimana di dalam surat Kahfi ketika mensifat atau menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam satu gua. Dan dikatakan di sana berapa lama tidurnya. Walabithu fi kahfim salasumiatin sinin. Dan mereka tidur di guhanya itu sebanyak atau selama 300 tahun. Wazdadu tis'a. Dan ada hitungan lain itu dengan menghitung bahwasanya 309 tahun, ditambahkan 9 tahun. Kalau kita hitung perhitungannya tahun Masehi itu adalah 1 tahun 365 hari. Dan ketika kita menghitung dengan tahun Hijriah itu adalah 355 hari. Tambah ketika tahun Kabisat yaitu ditambahkan tambahkan satu. Sama setiap 4 tahun sekali tambahkan 1. Nah, itu Allah hitung atau menghitung tarikhnya atau tahunnya berapa lamanya Ashabul Kahfi itu dengan dua cara. Hitungannya bisa juga dikatakan 300 tahun menurut hitungan tahun Masehi. Dan bisa 309 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Jadi sama sekali kepada saudaraku sekalian, jangan sampai kita menyandarkan, menisbatkan tahun Masehi ini adalah tahunnya orang kafir. Kenapa? Konsekuensinya besar. Kalau kita memakai hitungannya mereka, berarti kita ikut dengan hitungannya orang kafir. Ya walaupun secara akidah mungkin tidak menjadikan kafir kita, tetapi kita kalah. Kita berarti nurut hitungan di Indonesia di sini khususnya, coba. Dengan tanggalan apa? Bulannya yang hafal anak-anak kita hafalan bulan Januari. Enggak hafal mereka bulan Sya'ban, bulan Rajab, enggak hafal. Kenapa di sekolahan dipakai itu? Bapak kerja juga di kantor pakainya itu, semua tanggal gajian tanggal itu juga. Jadi badan saudara sekalian, jangan sekali-kali itu menganggap adalah tahunnya orang kafir. Itu tahunnya kita juga, tahunnya orang Islam. Dan terhitung kapan? Masehi itu terhitung ketika lahirnya Nabi Isa Al-Masih, pakai disebut Masehi. Jadi sama sekali bukan berarti itu adalah tahunnya orang kafir, kepada saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi, itu adalah tahunnya kita orang Islam, tahunnya Allah. Karena tahun atau perhitungan kalender itu hanya ada dua yang otentik itu, yaitu dengan hitungan matahari dan hitungan rembulan atau Syamsiah dan Qamariyah. Itulah badan saudaraku sekalian. Semoga itu menjadi keyakinan kita. Jangan sampai menisbatkan sesuatu yang milik kita kepada orang lain. Jangan sampai menisbatkan itu adalah milik orang Islam, tapi kita nisbatkan milik orang kafir. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan demikian, sebetulnya yang menjadi larangan itu adalah peringatan hura-hura menghambur-hamburkan harta. Kalau sekedar peringatan kita mengingat bahwasanya tahun ini kita tambah 1 tahun umpamanya, itu ada suatu kebaikan. Sesuatu peringatan-peringatan itu adalah bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tambahnya umur kita menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita harus tambah taatnya, tambah ibadahnya.
Ketika tambahnya segala sesuatu atau ada peringatan apapun, itu adalah sebagai manfaat pelajaran untuk kita orang-orang yang beriman. Kita butuh diberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita harus diberi peringatan, karena peringatan itu akan menjadikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tapi ada orang yang ketika diingatkan itu dia justru malah, berarti orang itu masih kurang beriman. Sebetulnya kita tuh sangat senang ketika ada orang mengingatkan kita. Umurmu udah tambah tua, kelakuannya harus dirubah. Kita harus menerima, dan itu alhamdulillah berarti masih ada orang yang perhatian kepada kita, menasihati kita. Dan ketika tahun ini kita bertambah sikapnya, kita muhasabah diri kita. Muhasabahnya bagaimana? Ketika kita sebagai orang yang beriman, seperti dalam surat Al-Hasyr, Allah mengatakan bahwasanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita melihat tahun kemarin, coba kayak apa kita? Untuk apa tahun kemarin kita lihat? Lighad, demi kebaikan di masa yang akan datang. Evaluasi supaya nanti di tahun depan jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Supaya tahun depan kita akan memperbaiki amal-amal kita supaya lebih baik. Mungkin kemarin jamaahnya kurang lengkap, mungkin kemarin tilawahnya kurang baik, kurang banyak. Tahun depan kita harus punya tekad lebih baik lagi dalam beramal, dalam beribadah. Yang jadi masalah ketika mereka berhura-hura pas tanggal 1 jam 00, mereka menyalakan kembang api, menghambur-hamburkan uang. Coba bayangkan, berapa ratus ribu, berapa ratus juta bahkan, ketika di jumlah total dari seluruh orang-orang yang memperingati dengan membakar kembang api itu, Masya Allah, terhambur-hamburkan, terbuang. Itu sebetulnya yang harus kita perhatikan. Kalau kita sebagai orang yang beragama, orang yang beriman dengan penuh, mungkin kita pastinya lebih memilih daripada uang itu dihambur-hamburkan, dibakar, mendingan buat fakir miskin, buat anak-anak yatim, buat beasiswa para santri-santri penghafal Al-Quran. Akan lebih baik, jariah, bermanfaat. Setiap huruf yang mereka bacakan akan mengalir pahalanya untuk kita yang memberikan beasiswa kepada para hafidh, pada hafidh. Kepada saudaraku sekalian, jadi mari kita sikapi segala sesuatu yang ada ini dengan bijak, dengan akal yang sehat, tidak penuh kebencian, yang insya Allah ketika kita dengan dalil yang sahih, baik dari Al-Quran, dari sunnahnya, atau dari ijma para sahabat, bahwasanya yang dilarang itu adalah peringatan dengan hura-hura, pesta-pestanya itu. Kalau kita memperingati umpamanya tahun baru, kita peringati dengan apa? Dengan zikir bersama di masjid. Kita zikir istighosah, berdoa bersama, kita sedekah, silakan. Dengan catatan satu, yang biasanya sholat malam jangan ditinggalkan. Gara-gara memperingati malam tahun baru, kemudian sholat malam enggak. Jangankan sholat malam, apalagi subuhnya juga enggak. Biasanya jamaah, dia tidak jamaah. Atau bahkan dia sampai kesiangan, tinggal sholat subuh jam 6 baru bangun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang diharamkan yang seperti itu. Kenapa? Akibatnya dia meninggalkan ketaatan dia kepada Allah, meninggalkan zikir dia kepada Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Silakan mau zikir, mau istighosah semalamnya, semalaman juga nggak apa-apa. Penting pas tahajudnya yang biasa dia lakukan juga. Sholat subuhnya jamaah, dia jamaah juga. Habis subuh dia masih tilawah juga, tidak meninggalkan yang kebiasaan baik-baiknya itu. Insya Allah itu adalah kebaikan untuk kita dan akan menjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin Allah iyyakum ajmain. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi diri khatib dan umum kepada jemaah sekalian. Sampaikan yang baik ini kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, insyaallah akan bermanfaat dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhari wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah. Wa alamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatul mutammimin al-'asharatul kiram wa an sa'iri ashabin nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma hdul man khadhal muslimin. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wat ta'una war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa jallu wa akbar.